Siti sudah berbagi. Kita lanjut Pak Ahmad Maksum. IKM itu Windows Opportunity, apa itu ya? Monggo. Terima kasih. Saya izin lepas masker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada seluruh guru-guru KGP termasuk teman-teman guru dari SMK Dr. Sutomo Surabaya. Judul yang mau saya angkat itu IKM atau Implementasi Kurikulum Merdeka, itu Window of Opportunity, artinya jendela peluang. Dua kata itu saya dapat 5 tahun lalu ketika saya mengikuti seminar nasional 2017. Itu dua kata itu sempat disinggung karena kita melihat 10 tahun ke depan Indonesia akan kebanjiran bonus demografi. Jadi 2025 kemungkinan lulusan SMK itu akan memperebutkan satu peluang kerja diperebutkan oleh 5 anak SMK. Dan sekarang itu saya rasa bahwa IKM itu menjadi solusi atas permasalahan yang mungkin akan terjadi 3 tahun ke depan. Oke, sehingga judul yang saya angkat itu IKM itu jendela peluang untuk mengantarkan anak-anak bisa berkompetisi. Kalaupun kalau kompetisi bisa berwirausaha. Bang, itu yang mau saya angkat. Oke, bisa lanjut Bu. Di gambar kedua itu saya memasang gambar rumah dengan 1 pintu 3 jendela. Ada 1 jendela besar, 2 jendela ukuran standar. 1 pintu tapi pintunya itu terkunci. Lah, kalau boleh kita analogikan, umpama pintu terkunci, kalau kita mau keluar dari rumah, kita bisa lewat jendela, bener kan ya? Oke, maksud dari gambar itu, selama ini kita semua sebagai guru, cara berpikirnya itu hanya bersumber dari K13, K13 revisi 2017, dan kemarin ada kurikulum darurat. Dari ketiga macam atau ke beberapa kurikulum, yang notabene itu mempelopori student center learning, tapi kenyataannya rata-rata teacher center learning, itu kita bisa ngasih solusinya dari mana? Dari jendela-jendela itu, yakni dari menerapkan implementasi kurikulum merdeka. Sehingga jendela yang saya maksud atau jendela itu tujuannya apa? Kalau kita selama ini berkutat pada K13 yang notabene seperti itu, bahkan yang kemarin kita terapkan kurikulum darurat, nah, itu bisa kita kasih solusi dari IKM ini. Oke, lanjut Bu. Mungkin para audiens semuanya atau teman-teman semuanya bertanya, mengapa IKM itu menjadi Windows of Opportunity? Karena pertama, dulu ketika kita ngajar, siswa itu dituntut siap ujian, apalagi yang waktu UNAS. Mungkin hiruk pikuk UNAS para guru-guru sudah tahu, dan apalagi ketika UNAS menjadi patokan kelulusan. Lah, dulu itu siswa dituntut belajar agar siap ujian. Tapi kalau sekarang, siswa dituntut belajar agar siap hidup. Itu bisa diperbesar enggak Bu slide-nya? Iya. Oke, kalau dulu siswa itu dituntut belajar agar siap ujian. Apalagi yang kelas 12 yang waktu masa-masa UNAS itu hanya dituntut untuk siap untuk menghadapi UNAS. Apalagi yang tahun kemarin saya merasakan sendiri, siswa kelas 12 di pressing betul agar bisa
lulus uji sertifikasi kompetensi. Lah, itu tujuan yang kemarin kita terapkan. Akan tetapi kalau sekarang kita lihat dengan IKM, siswa itu akan lebih siap untuk hidup. Mempersiapkan peserta didik untuk siap menghadapi ujian hidup, bukan hanya ujian sekolah. Kalau ujian sekolah itu ada waktunya, PAS, PTS, PAS, semester genap, ganjil, itu kan sudah tertentu. Kalau UNAS berarti nanti kelas 12, kelas 9, ya kan? Tapi kalau ujian hidup itu tidak ada waktunya. Terkadang yang tidak kita prediksi itu menjadi problem, tapi yang kita prediksi itu bukan menjadi masalah. Jadi IKM itu sebenarnya menuntun kita untuk menjadikan anak lebih siap menghadapi hidup daripada sekedar hanya masalah ujian. Yang kedua, nilai itu kalau dulu angka 1 sampai 100. Ada kakak sehingga muncul namanya KKM. Lah, kalau sekarang itu nilainya kompetensi. Penilaian bukan hanya tentang angka 1 sampai 100, melainkan juga tentang skill yang dibutuhkan dengan sertifikasi. Dan ini kemarin sudah kita lakukan. Jadi kalau sekedar angka itu mungkin guru yang lebih tahu bagaimana cara untuk mengolahnya. Tapi kalau sudah mengenai sertifikasi kompetensi, kita harus menguji skill yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Dan ibaratnya kalau kita bicara ke dunia industri, pengalaman saya selama menjadi instruktur di pelatihan, ijazah itu ibaratnya KTP-nya orang. Tapi kalau sertifikasi profesi itu SIM-nya. Sehingga kalau kita mau melamar ke perusahaan atau setidaknya mau menjadi karyawan perusahaan, harus dibekali dengan sertifikasi profesi. Terus yang ketiga, ujian standar sama ujian bermakna. Ujian itu bukan hanya tentang pengetahuan dan keterampilan, melainkan juga tentang kemandirian dan tanggung jawab. Kalau anak itu hanya diukur hanya dengan tingkat pengetahuannya dan tingkat keterampilannya, bisa jadi satu kelas itu kalau ujian dapat 100 semua, kalau semua nyuntuh, iya kan? Tapi kalau kita ukur kemandirian dan tanggung jawab, maka bukan hanya pengetahuan dan keterampilan, tapi juga sikapnya akan memperoleh penilaian dan memperoleh kematangan juga. Sehingga kenapa kita harus berpindah ke IKM? Karena siswa itu akan menjadi mandiri dan lebih tanggung jawab. Terus yang keempat, menghafal, menalar. Dulu mungkin sampai sekarang ada beberapa mata pelajaran yang mungkin antusias untuk menghafal itu tinggi banget. Itu tidak saya permasalahkan karena mungkin semua pelajaran punya kompleksitas masing-masing. Tapi kalau kita boleh sadari, menalar itu satu tingkat lebih tinggi daripada sekedar menghafal. Karena dengan kita menalar, itu kita akan berusaha untuk mengkomparasi atau menggabungkan berbagai macam masalah sehingga siswa akan menjadi lebih solutif. Kebanyakan dari siswa-siswa kita sekarang itu kritis, bagus, benar. Peserta didik di era 4.0 itu memang diharuskan kritis. Tapi ada yang salah. Kalau cuma kritis tidak imbang, harus stay solutif. Karena kalau cuma kritis tanpa solutif itu hasil akhirnya adalah menjatuhkan sesama. Tapi kalau solutif itu sama-sama membangun. Sehingga tujuan daripada menalar itu menciptakan peserta didik yang kritis plus solutif, bukan hanya kritis. Kalau cuma kritis ya apa bedanya kita sama haters atau yang ada di medsos itu. Nah, netizen, julid-julid itu kan. Nah, Oke, yang kelima, kepatuhan dan kemandirian. Nah, ini bukan hanya saya refleksi diri. Sebagai seorang guru, kepatuhan itu menjadi hal yang mengena di hati. Akan tetapi, saya sendiri sadar, oh sebenarnya kalau anak itu hanya mengejarkan karena kepatuhan, bukan karena kemandirian, maka setelah kita tidak jadi gurunya, dia belum tentu ngerjakan. Bener kan?
Sehingga di IKM ini yang asalnya kepatuhan kita giring menjadi kemandirian. Karena dengan dia mandiri, dia bisa lebih mengarahkan dirinya sendiri. Karena kita ngajar anak itu apalagi di SMA maksimal 3 tahun. Kalau nggak naik sekali berarti 4 tahun. Kalau ketemu terus mulai kelas 10 sampai kelas 12. Setelah 4 tahun atau 3 tahun mereka akan menjalani hidup sendiri. Dan akan menentukan langkah apa yang dia ambil. Dan tiap langkah itu ada resiko dan returnnya sendiri. Sehingga agar anak itu bisa mandiri atau survive dengan kemampuannya sendiri, maka kita ajarkan dari yang asalnya kepatuhan menjadi kemandirian. Pembelajaran itu bukan hanya tentang cara membentuk karakter kepatuhan, akan tapi juga tentang kemandirian. Oke, bisa dilanjut Bu? Nah, oke, kita bisa cek ciri khas Merdeka Belajar itu sebenarnya ada 3. Pertama komitmen, yang kedua mandiri, yang ketiga refleksi. Komitmen itu belajar karena kesadaran, karena kebutuhan. Peserta didik itu subjek pembelajaran, kita hanya fasilitator. Kalau dulu siswa atau kalau kemarin yang saya terapkan, ini saya enggak bahas orang lain, saya sendiri, sumber belajar utama dari siswa itu saya. Tapi dengan mengikuti plan IKM, saya merasa bahwa oh iya ya, sebenarnya cara saya itu masih banyak yang salah. Jadi peserta didik itu sumber atau subjek pembelajaran. Dia yang menentukan, kita yang hanya mendampingi fasilitator. Dan yang keempat, terdapat tujuan dan target yang realistis bagi murid. Oke, jadi komitmen itu diawali dari kesadaran dan kemauan atau kebutuhan. Kesadaran siapa? Kesadaran dari guru kalau dia itu fasilitator, kesadaran dari peserta didik kalau dia itu perlu untuk belajar. Bukan untuk sekarang atau untuk esok, tapi untuk sekarang dan sampai dia nanti hidup. Paham? Itu yang pertama, sehingga komitmen itu perlu dilakukan. Wujud dari komitmen kalau di IKM itu akan menghapuskan yang namanya punishment sama nilai merah. Sehingga biasanya kalau kita ngajar, kalau ada anak, ini saya sendiri, kalau ngajar terus ada yang enggak sesuai, saya tinggal bilang ya sudah enggak usah dikerjakan, tapi enggak usah protes kalau ini ilmu merah. Nah, itu salah satu bentuk kesalahan yang selama ini saya alami. Sehingga dari kami ini saya pengen banget belajar gimana caranya menumbuhkan kesadaran peserta didik agar bisa belajar sesuai dengan kebutuhan siswanya. Kalau dia sudah butuh, gimana pun keadaannya pasti dia mau. Oke. Yang kedua, mandiri. Kebutuhan dan kesiapan murid menjadi dasar perencanaan pembelajaran. Jadi mandiri itu mulai dari menentukan perencanaan hingga proses. Yang kita ambil dalam pembelajaran itu yakni kebutuhan dan kesiapan murid. Karena murid itu subjek, sehingga kalau kita contoh, kalau kita memberikan gambaran soal atau gambar umum yang sesuai kita rekayasa sendiri, itu mungkin tidak kontekstual dengan apa yang dialami murid. Terus yang kedua, berpikir kritis tapi solutif. Tetap saya tambahi tapi solutif, karena kalau cuma kritis itu enggak ada ilmunya, semua orang bisa. Tapi yang kritis plus solutif itu yang harus ada ilmunya. Terus yang ketiga, guru tetap terlibat di setiap kegiatan murid, akan tapi hanya sebagai fasilitator. Karena anak itu hakikatnya masih usia anak, maka harus kita dampingi. Karena kalau tidak kita dampingi, dia akan melakukan hal yang mungkin di luar dari batasan-batasan yang telah disepakati. Terus yang ketiga, refleksi. Refleksi itu monitoring dan evaluasi secara berkala. Ini yang sering kita lupakan, bukan hanya kita, saya sendiri khususnya. Kadang kita menganggap bahwa apa yang telah kita lakukan itu sudah benar dan sangat benar dan tidak perlu diperbaiki. Sehingga kita akan tahu apakah yang kita lakukan ini salah ketika kita lihat nilai akhirnya siswa. Kok banyak yang tidak bisa mengerjakan, kok banyak yang tidak sesuai dengan
standar. Dari situ kita harusnya berpikir, oh ternyata kita perlu refleksi diri. Refleksi itu bisa dengan teman sejawat atau sesama guru, atau kita meminta penilaian ke siswa. Bukan berarti kalau kita minta penilaian ke siswa itu kita turun pangkat, bukan. Karena siswa itu kan nanti jadi mitra, sehingga mitra harus bisa memberikan masukan ke fasilitatornya gitu. Oke, sehingga kalau kita bisa mandiri sama refleksi itu metode pembelajaran teacher centered learning itu akan hilang, dan close minded atau yang menganggap bahwa model-model yang dilakukan selama ini itu benar itu tidak akan ada. Sehingga untuk siapa ketiga macam ciri khas ini? Pertama untuk guru dan peserta didik. Jadi bukan hanya gurunya tapi juga peserta didiknya. Oke, bisa lanjut Bu. Nah, di gambar ini ada dua gambar, siapa yang harus mengawali menerapkan merdeka belajar? Saya boleh nanya ke 2 atau 3 audiens? Oke, mungkin saya acak aja ya. Jadi saya tidak ada tendensi apapun, saya akan menanya ke dua orang. Oke, siapa yang harus mengawali menerapkan merdeka belajar? Gurunya atau siswanya? Mungkin Bu Dewi boleh jawab. Kalau menurut saya yang memulai merdeka belajar itu gurunya dulu. Iya. Oke, itu jawaban dari Bu Dewi, gurunya. Oke. Jawaban orang itu benar, tidak bisa kita salahkan. Jadi benar. Oke. Terus yang kedua, Pak Daniel. Oke, terima kasih Pak Maksum atas kesempatannya. Kalau ditanya siapa yang memulai antara siswa dan guru, ini saya merefleksikan yang kemarin saya dapatkan waktu pelatihan, ya. Jadi saya apresiasi materi yang disampaikan Pak Masum luar biasa untuk ini. Jadi tetap semangat pagi Bapak Ibu guru ya, biar gak ngantuk semuanya. Jadi antara mulai yang mana, dua-duanya Pak saya pilih, tidak gurunya atau siswa. Jadi ini kan kurikulum baru, jadi semuanya, dua-duanya antara guru dan murid harus memulai kurikulum yang baru ini. Jadi dalam artian harus merdeka dua-duanya, seperti itu. Jadi apakah nanti siswanya itu yang bermacam-macam siswa karakternya kan bisa kita ketahui waktu di kelas itu karakter macam-macam. Jadi kita sebagai guru harus bisa untuk memulai dan siswa harus juga bisa dikembangkan untuk memulai tersebut. Terima kasih. Mungkin jawaban saya ada yang kurang bisa ditambahi lagi. Terima kasih Pak Daniel sama Bu Amin. Oke, untuk tahu jawabannya ya, terima kasih Pak Doni sama Bu Dewi. Terima kasih Pak Daniel sama Bu Dewi. Pak Doni nggak usah kejar dulu, sabar. Oh iya. Oke, kita akan tahu jawabannya setelah kita melihat video ini. Bisa di. Karena kalau gurunya sudah merdeka belajar, maka itu akan jadi modal penting untuk mempengaruhi murid-murid kita, untuk mengajar murid-murid kita, untuk mendidik murid-murid kita. Ya. Kalau gurunya merdeka belajar, kalau gurunya semangat belajar, kalau gurunya penuh rasa ingin tahu, kalau gurunya tidak mudah mengeluh terhadap kesulitan, kalau gurunya reflektif, meminta umpan balik dari murid-muridnya untuk melakukan perbaikan, mau mendengarkan dan mau melakukan koreksi, ya itu separuh PR pengajaran itu sudah selesai, teman-teman. Mereka akan terimbas, mereka akan ngikut, mereka akan tertular semangat kita yang merdeka belajar. Jadi itu pentingnya mengapa semua guru wajib memahami merdeka belajar. Bukan hanya memahami sebenarnya, juga mempraktekkan merdeka belajar. Ya. Dan ini modalnya juga enak, teman-teman. Modalnya gampang banget.
Sudah ya? Oke. Dari video yang tadi diputar, itu bisa kita ambil simpulan bahwa siapakah yang harus memulai lebih dulu untuk menerapkan IKM, guru atau siswa? Berarti gurunya. Karena guru itu role model bagi siswa, fasilitator. Orang yang pertama kali dilihat siswa ketika di kelas itu adalah guru. Sehingga guru itu yang harus memulai dari dirinya sendiri, guru itu sendiri. Baru kita mentransformasikan ke muridnya. Jadi yang pertama harus memulai itu guru, baru muridnya. Oke. Kurang 2 slide ya Bu ya? Tidak, ini aja, bener, oke. Oke, slide saya kurang 2. Simpulan, jadi yang bisa kita simpulkan dari implementasi kurikulum Merdeka itu pertama, kolaboratif. Kolaboratif itu bisa kita lakukan baik sesama guru, baik yang sebidang maupun yang antar bidang, maupun dengan guru dengan siswa. Jadi kolaboratif itu salah satu yang bisa kita terapkan dalam IKM. Terus yang kedua kontekstual. Jadi nanti ketika kita menerapkan IKM itu usahakan materi yang kita berikan itu dialami siswa, realistis. Sehingga siswa nggak perlu ngawang. Contoh, karena saya ngajar akuntansi, kalau kemarin waktu saya ngajar itu siswa saya suruh nyatet bukti transaksi yang sudah saya rekayasa, saya buatkan. Tapi umpama yang realistis itu kita tinggal bilang ke siswa, kamu hari ini belanja apa aja, dapat uang berapa, kumpulkan buktinya, catatan. Itu lebih realistis karena siswa yang mengalami. Terus yang ketiga itu adaptif. Adaptif ini salah satu unsur yang dimiliki oleh orang-orang yang open mind atau pikirannya terbuka. Jadi setiap ada hal baru kita tidak merasa bahwa oh saya akan disalahkan, oh saya akan dikucilkan. Tapi setiap ada hal baru kita akan berusaha untuk menyesuaikan dengan hal baru itu. Karena pembaharuan itu tidak bisa kita lawan, tidak bisa kita hindari, tapi harus kita sesuaikan. Dan yang keempat, student center. Jadi ini yang paling penting. Siswa itu dilibatkan penuh dalam pembelajaran dan guru hanya sebagai fasilitator. Dan yang ketiga, reflektif. Ini tujuannya kita biar tahu apakah sudah sesuai. Kalau belum, yang belum apa. Nanti yang belum itu kita terapkan di pembelajaran berikutnya. Jadi simpulan dari yang bisa saya sampaikan pada siang ini, pertama kolaboratif, kedua kontekstual, yang ketiga adaptif, yang keempat student center, dan yang kelima reflektif. Terakhir, satu slide lagi ya Bu, oke. Nah, ini yang sangat mengena banget ketika saya mengikuti pelatihan IKM. Sekarang, fase kita itu berada di nomor 1 kalau enggak nomor 2. Guru itu pemaksa. Kok bisa? Iya, karena kalau kamu nggak ngerjakan tugas, nggak naik. Paksaan kan? Nah. Oke, yang kedua, umpama kita, kita lolos dari fase pemaksa, kita menjadi guru menyenangkan. Artinya kita bisa menjadikan siswa tersenyum dan memberikan materi, tapi materinya tidak yang ia butuhkan. Jadi kurang sinkron. Jadi kalau tadi kita memaksa, kalau yang menyenangkan kita berikan materi anak-anak terima dengan santuy, tapi tidak sinkron dengan apa yang mereka butuhkan. Dan yang ketiga ini yang kita harapkan, guru merdeka, yakni guru yang berusaha untuk melibatkan siswa dan menjadikan gurunya sendiri sebagai fasilitator dengan hal-hal yang tadi saya sampaikan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kurang atau salahnya, monggo saya terima, karena ini materi yang saya sampaikan itu sesuai dengan yang saya tangkap ketika saya mengikuti pelatihan. Jadi mungkin pemahaman saya ada yang salah, bisa dikasih masukan atau dikritik, monggo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak, tepuk tangan sekali lagi dong untuk 3 narasumber yang keren ini tadi. Kalau saya boleh menarik benang merah dari pemahaman kita bahwa implementasi kurikulum merdeka itu adalah sebuah peluang untuk memperbaiki proses belajar dan mengajar. Kemudian ketika kita memahami ruh dari kurikulum merdeka, kita memahami bagaimana memberikan pembelajaran yang bermakna yang tadi disampaikan oleh Bu Sumila, dan dari pemahaman yang komprehensif itu kita bisa menyusun perangkat pembelajaran yang juga jauh lebih bermakna dari hanya sekedar kebutuhan administratif belaka. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ke narasumber yang selanjutnya. Nanti kita diskusi lagi. Monggo. Oke, silakan Pak. Terima kasih. Oh berdiri. Bisa berdiri. Ya, saya salut dengan guru muda yang berbakat tadi. Semuanya cukup berbakat dan semangatnya luar biasa. Kalau bisa saya simpulkan, itu di kurikulum merdeka ini adanya perubahan pemahaman. Yang jadi persoalan itu adalah kita nggak punya standar. Standarnya itu, misal kita punya 10 poin yang harus dilakukan oleh siswa. Kalau dia mampu cuma 3, ya sudah nilainya kasih 3 aja. Tapi tetap naik. Nah, itu persoalannya. Jadi tidak boleh 10 poin diajarkan semua, artinya mampu 3, dia nggak naik, itu dia nggak boleh. Itu yang setahu saya seperti itu pengertiannya. Jadi kurikulum merdeka memang yang jadi sumpek itu kan istilah-istilahnya. Seperti RPP diganti modul. Itu apalagi PTS, PAS diganti sumatif, macam-macam itu. Ada pengertian tuh dari Pak Solin nanti saya share. Karena guru itu sumpek dengan istilah-istilah aja, pengertiannya sama. Sebenarnya sama lah. Ya kayak dulu lah SDSB, forecasting, undian sepak bola berhadiah, apa bedanya? Sama. Hanya istilahnya berubah, ya begitulah kalau ada pergantian pejabat ya mesti harus ganti, kalau nggak ganti namanya pejabatnya itu monoton kan gitu. Ya jadi contoh aja yang paling gampang, siswa, siswi itu tepat sebenarnya. Kenapa diganti peserta didik? Tentunya kalau konsekuen, mahasiswa ya diganti maha peserta didik. Nah kan tidak, akan membingungkan guru, nah itu loh. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, saya mohon untuk tidak bingung dengan istilah, wis pancet ngene ya, utak-utak istilahnya. Cuman yang kita rubah sekarang mindsetnya, cara mengajar. Tidak boleh memaksakan kehendak yang katanya Pak Maksum tadi. Memang betul, kita nggak boleh memaksakan anak sehingga harus begini, tidak boleh. Memang namanya siswa kan nggak merdeka itu. Jadi terus kemudian kemampuannya sampai di situ, ya sudah sampai di situ, tetap naik, sikapnya baik. Cuma nggak bolosan, kan tetap naik, kan gitu aja masalahnya. Saya kira itu, kalau nggak salah loh ya, tolong nanti diluruskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.